Hasil uji coba, Inter Milan kalahkan Lugano dengan skor 4-1. Pasukan Simone Inzaghi unggul cepat saat laga baru berjalan 3 menit berkat sundulan Danilo D'Ambrosio dari skema sepak pojok. Inter kemudian memperbesar skor menjadi 2-0 pada menit ke-16 melalui Lautaro Martinez yang sukses membobol gawang Lugano dengan sepakan kaki kirinya setelah memanfaatkan blunder fatal dari kiper lawan. Tertinggal 2 gol, tim Swiss itu terus mencoba melakukan serangan balasan, namun beberapa upaya mereka belum berbuah gol. Inter pun menambah keunggulan mereka menjadi 3-0 di menit ke-61 melalui gol yang dicetak oleh Joaquin Correa dengan tembakannya yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang lawan. Lautaro kembali mencetak gol kedua di laga ini untuk membawa Inter memimpin 4-0 atas Lugano di menit ke-73 setelah berhasil menuntaskan assist dari Joaquin Correa. Lugano akhirnya berhasil mencetak 1 gol hiburan untuk memperkecil kekalahan menjadi 1-4 pada menit ke-82 melalui gol yang dicetak Alessandro Casciato. Setelah gol balasan tersebut, tidak ada gol tambahan hingga laga usai. Inter pun sukses meraih kemenangan di laga pramusim perdananya di musim panas 2022 ini. Usai kalahkan Lugano, Inzaghi puji penampilan Aslani. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa sangat senang setelah timnya menorehkan kemenangan 4-1 atas FC Lugano dalam laga uji coba pramusim yang berlangsung di Stadio Cornaredo. Salah satu pujian yang dilontarkan Inzaghi ditujukan kepada gelandang anyar klub, yakni Christian Aslani saat diwawancarai oleh Sport Italia pasca pertandingan. "Kami menginginkannya." Dalam beberapa hari pertamanya di klub, Aslani menunjukkan kepribadian yang hebat meskipun masih sangat muda. "Dia akan menjadi nilai tambah bagi kami di sepanjang musim," kata sang pelatih. Ditanya tentang pertandingan secara keseluruhan, Inzaghi menjawab, "Bagus, karena kami baru 4 hari bekerja sama tapi kami sudah memainkan pertandingan yang serius dan terorganisir. Saya senang dengan apa yang telah saya lihat. Kami sedang mempersiapkan hari demi hari untuk mencapai 13 Agustus dalam kondisi terbaik kami." Fontanarossa, luar biasa dapat bermain bersama Lukaku dan Lautaro. Bek muda Inter Milan, Alessandro Fontanarossa merasa sangat senang dan bangga telah melakoni laga debutnya bersama tim senior Nerazzurri kontra FC Lugano dalam laga uji coba pramusim yang berlangsung di Stadio Cornaredo. Laga tersebut diperkuat oleh Romelu Lukaku dan beberapa pemain baru lainnya seperti Mkhitaryan, Belanova, Onana, dan Aslani. Fontanarossa juga menjadi salah satu pemain tim junior yang dipanggil pelatih Simone Inzaghi untuk pertandingan pemanasan tersebut menjelang dibukanya musim kompetisi 2022-23. Fontanarossa bahkan dipercaya menjadi starter bersama Darmian dan D'Ambrosio dalam skema pertahanan 3 bek, yang tentunya merupakan momen besar di awal karirnya bersama tim senior. Ditanya tentang bagaimana rasanya tampil bersama Lukaku dan Lautaro, Fontanarossa menjawab, "Sangat menyenangkan karena Lukaku dan Lautaro adalah yang terkuat, meskipun saya belum melakukan banyak hal dan jalan di depan saya masih panjang," kata Fontanarossa. Alfredo Pedula, Dzeko menolak pindah ke Juventus. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer Sport Italia, Alfredo Pedula, bahwa penyerang asal Bosnia itu dengan tegas menolak usulan kepindahannya ke Bianconeri karena ia ingin tetap di Inter. Dengan kembalinya Romelu Lukaku pastinya akan membuat Dzeko dalam situasi makin sulit untuk bisa masuk starting 11, meskipun Alexis Sanchez bakal didepak dengan mengakhiri kontraknya, yang akan memberi ruang bagi klub untuk mendatangkan Paulo Dybala dengan status bebas transfer. Akan tetapi, Dzeko tampaknya tetap nekat untuk bertahan dan siap bersaing demi memperebutkan posisi utama di lini serang Nerazzurri. Menurut Pedula, Juventus telah melayangkan tawaran resmi untuk mengontrak Dzeko dalam 48 jam terakhir, tetapi sang striker dengan tegas menolaknya. Di Marzio, klausul pelepasan Bremer untungkan Inter.
Inter Milan menyadari bahwa dengan adanya klausul pelepasan dalam kontrak Gleison Bremer bernilai hanya 15 juta euro yang akan aktif di jendela transfer Januari 2023 membuat Torino tersudut karena kesulitan membendung Nerazzurri yang ingin mendatangkan sang bek di musim panas 2022 ini dengan harga lebih rendah dari tuntutan mereka. Hal itu menjadi alasan mengapa kubu Inter tidak bersedia memenuhi tuntutan Torino untuk mahar transfer bek asal Brasil tersebut, yakni sebesar 40 juta euro. Pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Nerazzurri yakin klausul pelepasan tersebut memberi tekanan pada Granata, sehingga mereka terpaksa melepas Bremer di musim panas ini ke Inter seharga 30 juta euro. Bremer telah menjadi target utama Inter yang akan melakukan segalanya untuk mendapatkannya. Inter sedang berupaya menurunkan harga yang diminta dari 40 juta euro menjadi 30 juta euro, ujar Di Marzio. PSG PD bisa amankan tanda tangan bek Inter. Menurut L'Équipe, PSG akan mencapai kesepakatan dengan Inter Milan untuk bek berusia 27 tahun. Laporan lebih lanjut menyatakan bahwa Direktur Olahraga Luis Campos telah mengidentifikasi Skriniar sebagai pemain ideal untuk menggantikan Presnel Kimpembe yang bisa pergi. Sebelumnya, PSG telah mengajukan tawaran pembukaan sebesar 60 juta euro ditambah gelandang Julian Draxler untuk Skriniar yang ditolak oleh Inter Milan. Klub Liga 1 itu diperkirakan akan menaikkan tawaran kedua mereka menjadi 70 juta euro, menurut Gazzetta dello Sport. Inter diklaim mundur dari perburuan Dybala. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Inter telah keluar dari persaingan untuk mendapatkan Dybala. Inter tidak merahasiakan ketertarikan mereka pada pemain internasional Argentina itu sejak sang pemain gagal mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Juventus. Namun, hingga saat ini Nerazzurri belum berhasil menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkannya ke Giuseppe Meazza, dan bahkan Inter mundur dalam persaingan, kemungkinan karena kepulangan Romelu Lukaku, yang lebih diprioritaskan oleh pelatih Simone Inzaghi untuk memperkuat lini serangnya pada musim depan. Sulit untuk mengatakan kemana Dybala akan berlabuh. Inter memiliki kesempatan untuk mengontraknya, tetapi kemudian mereka lebih memprioritaskan kesepakatan untuk Lukaku yang merupakan pilihan pertama mereka. Jadi Inter menarik diri, kata Di Marzio.